Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, teman-teman? Alhamdulillah Bapak. Yang lagi buka ini karena kita masih masa Ramadan yang kita bisa saling bermanfaat. Sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Sebelum Bapak menjelaskan poin-poin yang kita pelajari, perlu Bapak pastikan kehadiran dari anak-anak semua. Mas Amang Kudokan, gimana kabarnya Mas Amang? Sudah siap melakukan pembelajaran hari ini? Mas Umar, sudah siap pelajaran hari ini? Siapa? Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang lingkungan. Kita akan membahas tentang bab 3 menjaga kelestarian lingkungan. Mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk madrasah aliyah kelas 12. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu, bisa kita mulai untuk pembelajarannya. Kemarin kita sudah belajar tentang ayat-ayat Al-Quran dan kalian juga tentunya sudah sedikit demi sedikit tahu banyak tentang cara membaca Al-Quran yang benar dan memahami hadis-hadis yang telah kita pelajari bersama sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang hadis dan ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena kelestarian lingkungan itu sangat penting. Bisa kalian perhatikan di PPT yang telah Bapak tampilkan, itu ada alam yang masih hijau 10 tahun yang lalu pada tahun 2009 dengan alam yang sudah gundul, sudah tinggal batang-batang dan sudah tidak ada hijau-hijaunya. Bisa dilihat perbandingannya. Ini adalah dampak yang dihasilkan karena kita tidak mau menjaga lingkungan. Tentunya hal itu sangat-sangat dilarang dalam Al-Quran maupun hadis. Dan tentunya sangat berakibat buruk kepada hal yang akan dilakukan, hal buruk yang akan dilaksanakan atau kehidupan manusia generasi selanjutnya. Bapak akan mengutip satu ayat yang menjelaskan tentang kerusakan alam di bumi dalam surat An-Nur ayat 41 sampai 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dua fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudiyakum ba'dal ladzi amilu la'allakum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablikum kana aktsarahum musyrikin. Nah, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kata-kata Muhammad, berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesadaran orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang bersekutu Allah. Dari kedua ayat tersebut dapat kita lihat bahwa segala macam bencana yang ada di dalam muka bumi ini, bencana longsor, itu sebenarnya juga merupakan dampak negatif dari apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Bencana longsor contohnya, bencana longsor tidak akan terjadi jika manusia tidak menebang hutan sembarangan. Hutan ditebang, akhirnya tanahnya tidak ada akar yang mengikat tanah, akhirnya tanahnya longsor, yang dilongsori adalah pemukiman manusia itu sendiri. Nah, segalanya punya sebab akibat. Terjadinya tsunami atau air laut naik karena global warming pencairan kutub utara. Disebabkan kenapa? Karena manusia membuang polusi sembarangan, karena manusia membuat gedung-gedung pencarian air sehingga mengakibatkan ekosistem menjadi tidak baik dan mengakibatkan bencana yang kembali ke manusia itu sendiri. Itu sudah ada penjelasannya dari ayat yang difirmankan oleh Allah.
beribu-ribu tahun yang lalu. Namun masih banyak dari kita yang belum bisa memahami. Oleh karena itu penting bagi kita anak-anak untuk selalu belajar menghargai lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, agar tidak hanya kita yang bisa menikmati alam ini, melainkan anak cucu kita juga bisa. Kalau dilihat di rumahnya Mas Ramah di Nonyonta itu, sungainya itu sudah tidak ada yang berwarna jernih, karena sudah berwarna batik, coklat, ungu, biru gitu ya. Itu disebabkan karena kerusakan lingkungan, yaitu manusia sendiri yang membuang limbah ke sungai, sehingga sungainya berubah warna yang mengakibatkan Mas Hamal tidak bisa mandi di sungai, tidak bisa memancing karena sudah tidak ada ikannya, ya. Tidak bisa menikmati keindahan alam dan mengakibatkan buruk juga di pernapasan, karena kalau ke sungai itu pasti baunya kan tidak enak. Dan juga itu juga disebabkan karena ulah-ulah manusia itu sendiri. Beda hal di rumahnya Mas Umam yang masih di daerah pegunungan, tidak ada pabrik sarung batik, itu bisa dilihat ekosistemnya masih bagus, masih baik. Dilihat banyak sekali tanaman-tanaman yang hijau dan sungainya masih sangat jernih. Kira-kira seperti itu untuk materi pengantar pada kali ini. Kemudian Bapak akan memperlihatkan kepada kalian video tentang lingkungan yang sudah Bapak siapkan di materi. Bisa kita lihat sebentar penjelasannya karena mikrofonnya tidak bagus, tapi ada subtitlenya, nanti bisa kalian lihat ya. Oke, mulai. Nah itu bisa teman-teman lihat bahwasanya videonya itu menjelaskan tentang dampak ketika kalian membuang sampah sembarangan, yang mengakibatkan kalau di daerah Pekalongan itu juga ada gunung sampah, bahkan di daerah Jakarta itu ada yang namanya Bantar Gebang, itu sampahnya sudah setinggi gunung, dan jika sampai roboh satu kota dapat terendam sampah. Dampaknya sangat buruk, penyakit jadi banyak, bau dan sebagainya. Nah, untuk videonya sudah cukup saya kira. Kemudian kita masuk untuk pengantar yang cukupkan, kita masuk ke inti dari kegiatan belajar ini, yaitu kita akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Dan kemudian setiap kelompok akan mendiskusikan pertanyaan yang Bapak sudah siapkan di LKPD. Oke. Ini kelompok 1 ya, sama Mas. Silakan dipelajari. Ini dan ini soalnya ada 4 jenis soal, nanti dijawab ya. Silakan didiskusikan. Bapak beri waktu 45 menit ya, sampai 50 menit untuk mendiskusikan soalnya. Kita lihat ya, sudah ada prosedurnya. Anggota kelompoknya sudah ditulis namanya ya, sudah Pak. Ya, silakan untuk kelompok 1, kelompoknya Mas sama-sama maju 2 orang. Ya. Ini ya Bapak. Pertanyaannya, Bapak berikan pertanyaan yang acak ya, sudah Bapak kirimkan dan sudah kita diskusikan. Pertanyaannya, bagaimana akibat jika kita tidak menjaga lingkungan? Silakan dijawab salah satu. Tentu banyak sekali ya Pak. Jadi kami menemukan 5 poin Pak. Pertama, rusaknya ekosistem dan biota tanah seperti hutan, terus yang kedua bencana alam, yang ketiga pencemaran lingkungan, yang keempat timbul berbagai macam penyakit, dan yang kelima berkurang atau hilangnya sumber daya alam. Oke, bagus sekali ya diskusinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
Uraikan kandungan dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik tentang menanam-tanaman. Silakan. Uraikan dalam hadis Pak. Ya, Tadi kan dari apa Pak? hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini mengandung ajaran tentang pentingnya berbuat baik dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, bahkan pada saat kehidupan dunia. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar kita tetap melakukan perbuatan baik dan memikirkan masa depan, meskipun situasi atau keadaan sedang genting. Dalam konteks ini, menanam pohon kurma di tengah-tengah kota pada hari kiamat merupakan tindakan yang dianjurkan. Ini mencerminkan pentingnya memperhatikan lingkungan dan meninggalkan warisan baik bagi generasi mendatang, bahkan di lingkungan ketidakpastian. Ya. Oke, sangat bagus ya. Kita berikan tepuk tangan. Silakan. Karena waktunya sudah sedikit, saya kira cukup satu kelompok yang maju ya, yang lainnya bisa dibuat kesimpulan. Dan bahwa LKPD itu nanti kalian simpan dan nanti dikumpulkan di pertemuan mendatang ya, sebagai bahan penilaian keaktifan kalian. Saya bawa simpulkan sebelum Bapak akhiri bahwasanya penting bagi kita untuk menjaga kelestarian lingkungan agar alam tetap bisa kita nikmati bersama dan selalu menjadikan dampak positif kepada kita. Karena kita sudah diperintahkan oleh Allah sebagai khalifah fil ardh. Bahwasanya kita yang bertugas mengurusi bumi, mengurusi semua yang ada di dalam dan termasuk lingkungan alam. Dan tentunya apa yang sudah kita pelajari pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kalian implementasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Untuk di dalam LKPD juga ada soal refleksi mandiri sekaligus asesmen mandiri yang nanti bisa kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca doa sebelum majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.